Bahkan di Amerika, trust ini mendapatkan skor yang paling tinggi. Jadi untuk merekrut seorang CEO seperti itu ya, atau merekrut seorang pimpinan departemen misalnya, itu nilai tertinggi yang dinilai adalah trust. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan saya, trainer Arfi Faisal. Kalau kalian ingin tahu kurikulum diri saya atau ingin mendownload buku-buku bestseller saya di Gramedia, silahkan cari di bio di bawah ini. Di sana sudah tersedia semua link-linknya. Baiklah, kali ini kita akan masuk pada materi berikutnya, yaitu personal branding. Dan personal branding ini kita sudah memasuki yang keempat. Jadi personal branding 4, saya sudah membuat konten 3 personal branding. Ya. Kali ini adalah yang keempat. Tapi sebelum kalian melanjutkan, bagi kalian belum subscribe, tolong subscribe dulu. Supaya nanti kalau ada kontennya berikutnya yang menarik, kalian akan dapat beritahuan dari saya. Oke guys, terima kasih kalian sudah like dan subscribe. Nah, bagi kalian yang baru mempelajari ilmu personal branding, ada baiknya kalian pelajari konten-konten personal branding saya sebelumnya di channel YouTube ini juga. Ya, terutama yang saya rekomendasikan adalah kalian pelajari, simak dengan baik Inside Out Personal Branding. Kemudian yang kedua adalah Personal Branding Milenial. Jadi personal branding itu terdiri dari 2 bagian pokok. Ya, yang pertama adalah faktor insight ya. Nah, ini tadi yang tadi dibahas dalam Inside Out itu ya. Kemudian yang kedua adalah public reputation. Nah, dalam Inside Out Personal Branding itu dibahas secara detail. Bagaimana bekerjanya insight kita ya. Jadi insight kita itu bisa esteem. Apa esteem itu? Esteem adalah rasa diri ya. Rasa diri Anda ketika Anda berada di sebuah lingkungan gitu ya. Lingkungan pekerjaan, lingkungan bisnis, atau lingkungan apapun, itu rasanya bagaimana? Itu adalah rasa diri. Kemudian juga rasa percaya diri. Rasa percaya diri itu juga mengaruhi personal branding Anda, kemudian juga capaian hidup. Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah semakin tinggi Anda bisa mencapai kinerja, prestasi gitu ya, itu maka personal branding Anda semakin kuat. Ya, jadi semakin capaiannya semakin bagus, semakin kuat. Sebaliknya capaian semakin rendah, Anda semakin rendah diri. Nah, itu namanya capaian hidup. Ini saling kait-kait. Nanti bisa kalian pelajari di Inside Out Personal Branding. Nah, kemudian dalam Advanced Personal Branding kali ini, kita akan bahas bagaimana cara membangun influence persepsi publik pada diri Anda. Ya, ingat ya, influence persepsi publik terhadap diri Anda sendiri. Ini meliputi 4 hal. Ya, bagaimana bangun influence itu ya. Yang pertama adalah berupayalah ya, memiliki posisi otoritatif dalam bidang apa saja yang Anda geluti ya. Jadi otoritatif artinya kalian semakin menguasai bidang itu. Baik apakah Anda misalnya sebagai pendidik, ya, dosen, atau guru misalnya gitu, semakin Anda menguasai bidang ilmu itu, Anda semakin otoritatif dan itu akan menguatkan personal branding kalian gitu ya. Kemudian juga kalau dalam bisnis juga, dalam bisnis itu semakin kalian jago misalnya bisa menciptakan produk yang expertise ya, produk unggul gitu, atau mungkin bukan produk Anda sendiri tapi Anda bisa mempunyai relasi marketing yang luas gitu. Itu juga akan memperkuat
personal branding Anda. Nah, kemudian juga begini, dalam bisnis itu kita jangan hanya berpikir jual beli cari untung, bukan hanya itu. Tapi kuasailah juga ilmu leadership-nya, ilmu menguasai orang-orang, ya. Orang-orang itu baik di lingkungan internal Anda maupun di stakeholder Anda, ya. Itu Anda kuasai, itu juga otoritatif namanya. Jadi reputasi Anda itu semakin tinggi, ya. Mungkin juga dengan cara misalnya kalian masuk ke asosiasi bisnis, ya. Maka upayakan di situ juga ambil peran, jangan pasif, jangan hanya datangnya kegiatan-kegiatan yang seremonial saja, tapi berusaha jadi pimpinan. Itu akan memperkuat juga kepemimpinan kalian di dalam bisnis. Nah, ini yang pertama, ya. Kemudian yang kedua adalah bangun value. Ya, bangun value. Apa value itu? Value adalah nilai-nilai pandangan pribadi yang sudah melekat pada diri Anda. Atau yang sedang tumbuh dalam diri Anda. Ya. Jadi gini, setiap kita menekuni satu bidang, ya, kalau bidang itu kita tekuni dengan penuh passion, ya, itu otomatis kita akan menghayatinya, ya. Kita akan menghayati, akan merenungi, ya. Kita mungkin mengalami jumlah kegagalan, tapi juga prestasi, kesuksesan. Itu ada perenungan-perenungan yang tertentu gitu, yang mungkin nilai itu bisa kita ajarkan pada orang lain, pada anak buah, pada junior kita dan sebagainya. Nah, itu namanya values gitu, ya. Nilai-nilai pribadi yang Anda renungkan namanya values. Nah, dari situlah nanti kalian akan meningkat, ya, semakin kuat personal branding kalian baik di internal gitu, ya, maupun terutama di lingkungan, di stakeholder, ya, atau di dalam lingkungan organisasi, asosiasi dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga adalah bangun moral dan behavior. Bedanya apa dengan values? Kalau values tadi berkaitan dengan pekerjaan, jadi penghayatan pada pekerjaannya, ya. Tapi kalau moral behavior itu berkaitan dengan nilai-nilai karakter kepribadian Anda, ya. Seperti misalnya trust. Anda dikenal sebagai orang yang punya trust. Apa trust itu? Trust adalah orang merasa aman pada Anda. Nah, aman apapun, aman dalam berbisnis, berrelationship, diberi amanah, ya, itu orang aman pada Anda. Bahkan di Amerika, trust ini mendapatkan skor yang paling tinggi. Jadi untuk merekrut seorang CEO seperti itu, ya, atau merekrut seorang pimpinan departemen misalnya, itu nilai tertinggi yang dinilai adalah trust. Ini trust, ya. Ini adalah masuk moral and behavior. Kemudian yang kedua adalah komitmen. Komitmen itu adalah Anda disiplin kepada sesuatu yang menjadi kesepakatan bersama, ataupun disiplin pada diri sendiri. Itu namanya komitmen. Jadi kalau sudah janji, ya, Anda janji pada diri sendiri, ya, itu ya Anda lakukan betul. Apalagi janji dengan orang lain. Itu Anda punya komitmen yang kuat. Nah, ini faktor ini juga memperkuat personal branding kalian. Kemudian juga kecerdasan sosial. Misalnya seperti pintar bergaul. Nah, orang yang pintar bergaul, pintar komunikasi ini pasti akan disukai orang dan otomatis akan memperkuat personal branding. Kemudian juga bisa berpikir positif pada semua orang. Ya. Jadi kita melihat orang pada sisi positifnya, ya, mempersepsi orang positifnya. Ya, itu akan bagus sekali itu, ya. Kemudian juga mengapresiasi orang, terutama mungkin orang-orang yang belum Anda kenal gitu, ya. Kalau orang yang sudah kenal jelas gampang kita, tapi orang yang belum kenal kadang-kadang kita nggak bisa nebak, guys. Kadang-kadang orang kelihatan penampilannya biasa-biasa gitu, ya. Ternyata orang itu adalah orang penting atau orang itu orang kaya sebenarnya, tapi dia humble gitu. Nah, hati-hati. Maka kalau orang sudah biasa menghargai orang tidak masalah. Nah, kemudian yang terakhir, ya. Ini kalau kalian bisa membangun ini luar biasa. Tapi kalau tidak, yang tiga tadi sebenarnya sudah cukup hebat lah gitu, ya. Jadi Anda cukup disukai orang, Anda cukup
dikenal memiliki personal branding yang bagus gitu ya. Tapi kalau yang keempat ini bisa kalian sempurna ya, perfect ya. Adalah apa? Bangun competitive advantage. Apa itu? Adalah keunggulan. Keunggulan karya Anda ya. Misalnya kalau Anda seorang dosen, guru gitu ya, atau tokoh itu Anda menjadi bisa menulis buku misalnya, dan buku itu diterbitkan oleh misalnya Gramedia seperti itu. Nah, itu adalah expertise. Tentu beda ya personal branding seorang profesional yang menulis buku, yang buku itu apalagi bestseller itu tentu akan tinggi sekali. Dan dalam bisnis Anda mempunyai kekuatan pasar misalnya. Jadi orang yang Anda bisa memberikan keuntungan pada orang-orang yang bekerja sama dengan kalian. Itu juga sebuah expertise ya. Atau produk. Anda punya produk atau jasa yang expertise ya. Nah, ini adalah advance personal yang keempat. Oke, selamat mempraktekkan ya, dan silahkan kalau ada yang mau tanya jawab, silahkan nulis di komen di bawah ini. Sampai ketemu lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.